dengan tema kita, The Power of Caring and Respect. Katakan samping kiri kanannya, aku peduli sama kamu. Amin. Tepuk pundaknya dong. Tepuk pundaknya biar agak mesra dikit, ya kan? Aku peduli. Iya. Karena ini yang hilang, Bapak Ibu. Kemarin ini mau gembala komplain. Ini Valentine, kita nggak ada kemana-mana katanya. Terus saya jawab, loh, hidup saya bukan ditentukan oleh Valentine. Bahkan cintaku pun tidak ditentukan oleh Valentine. Tetapi setiap hari aku mencintaimu, aku mengasihimu, bukan karena apa yang ada dalam dirimu, tetapi aku mengasihimu karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihiku. Amin. Jadi ibu-ibu, istri-istri yang tidak dapat coklat, tidak diajak makan bebek goreng Madura, hari ini bapak-bapak aja ya. Oke? Hari ini bapak-bapak, istri-istri juga apa-apa. Bapak kembali nih yang bilang nih, diajak ya. Jadi apa yang harus kita pelajari dari the power of caring dan respect ini Bapak Ibu? Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang the power of caring dan respect, yang menjadi misi utama kita, yang menjadi fokus utama kita adalah apakah hidup kita sudah menjadi solusi dan jawaban bagi orang lain. Apakah kita hidup memberikan jawaban, atau apakah hidup kita menjadi pertanyaan? Ketika kita berbicara tentang the power of caring and respect, apakah hidup kita sudah menjadi jawaban atau solusi? Ketika kita berbicara tentang hidup kita bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika kita berbicara tentang caring and respect, apakah hidup kita sudah memberkati orang lain? Ketika kita berbicara tentang caring and respect, yang dibangun yang paling dasar itu adalah komunikasi. Makanya bahasa Tuhan Yesus itu singkat. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. The power of communication itu penting. Menyatakan betapa kita peduli akan pasangan hidup kita. Menyatakan betapa kita menghargai pasangan hidup kita. Menyatakan betapa kita bangga akan anak-anak kita. Itu semuanya dibangun dari komunikasi. Tapi kalau komunikasimu sudah rusak, komunikasimu sudah hancur, percaya, bukan rumah tangga yang kau bangun, tetapi apa? Rumah duka. Iya tuh. Ketika komunikasi kita rusak, kita yang sudah berkeluarga, ketika anak-anak muda yang membangun relationship, ketika komunikasimu sudah rusak, percaya deh, yang berumah tangga, kamu tidak membangun rumah tangga, tetapi yang kamu bangun adalah rumah duka. Mau sakit, mau susah, mau senang, mau bersuka cita, kita akan tetap katakan seperti lagu sekolah minggu. Apa katanya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Terus apa dia bilang? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, apa?
pegang tangan. Ketika kita berbicara tentang caring and respect, yang harus kita bangun dasarnya yang kedua itu adalah scoring and balancing. Jangan aku. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Tapi ingat, kembali ke setelan awal. Itu scoring balancing, Bapak Ibu. Ketika ban mobil tidak baik, tidak balance, Bapak Ibu, nggak enak kita bawa, ya benar ya Om Julia. Dan pasti terjadi kerusakan. Ketika tidak balance, Bapak Ibu, pasti makan dalam. Yang mengerti katakan amin. Ketika tidak balance, pasti makan sebelah. Benar. Demikian juga hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita tidak peduli, ketika kita tidak menghormati, percaya, pasti makan. Kepedulian kita, rasa menghargai kita adalah esensi moral dari kepribadian kita. Ini esensi yang paling dasar. Ini yang menunjukkan, ini yang memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita. This is who I am. Inilah aku. Aku mengasihi kamu bukan karena ada apanya, tapi aku mengasihi kamu karena Kristus sudah lebih dulu mengasihi aku. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau diperdulikan, mau diperhatikan, belajarlah untuk memperdulikan dan memperhatikan. The power of caring dan respect. Yang pertama, prinsipnya ini. Kepedulian kita sebagai bentuk apa? Kepedulian kita sebagai bentuk ekspresi kasih Kristus. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa tapi apa yang sering terjadi ketika orang lemah datang kepada kita, bukannya kita mendoakan dia, tetapi kita terkadang jadi lambe tura, bukannya mendoakan. Hormati orang lain sebagai bentuk penghormatan kita kepada karena apa? Itu yang Tuhan sampaikan, itu perintah barunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tetapi apa katanya? Kasihilah, mengasihi manusia, mengasihi sesama kita, mengasihi tetangga kita, mengasihi yang terkadang orang yang mengesalkan kita. Karena apa Bapak Ibu? Ya, Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Mama Bubu baca bagi kita. Filipi 2 ayatnya yang ketiga. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
tidak mencari kepentingan dan pujian yang sia-sia. Kalau kamu hanya mengharapkan pujian dan validasi dari orang lain, di situ lu punya salah satu. 99 yang baik itu tidak akan pernah dia ingat. Yang ketiga, prinsip yang ketiga ini yang paling penting. Ayo mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Apa itu hidup dengan prinsip kerajaan Allah? Ketika prinsip kerajaan Allah yang kau bawa dalam rumah tanggamu, ketika prinsip kerajaan Allah yang kau bawa ke tempat pekerjaanmu, ketika prinsip kerajaan Allah yang kau bawa dalam setiap hidup sosialmu, apa yang dia katakan? Perhatikan ayat 17. Perhatikan Bapak Ibu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. yang paling mahal, yang sampai orang terkaya sekalipun mengejar ini, yang paling mahal itu adalah damai Sejahtera. Yohanes 13 ayat 34. Ini yang menjadi kado Valentine saya buat Bapak Ibu. Mari sama-sama kita baca 3, 2, 1. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah Tuhan yang terbaru ketika Dia datang. Ayo hidup saling mengasihi, hidup saling peduli, dan hidup saling menghargai. Tuhan Yesus memberkati.